Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirah. Saya dari Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu contoh kasus menggunakan metode SWOT. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu membahas mengenai anemia. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai kasus anemia, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih anemia itu. Nah, anemia itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal atau sedang mengalami penurunan. Nah, pada masyarakat umum biasanya anemia dikenal sebagai penyakit kurang darah, sehingga tabel besi yang diberikan selalu disebut dengan istilah penambah darah. Anemia juga merupakan suatu keadaan kronis yang dikarakterisasi dengan penurunan hemoglobin atau sel darah merah yang berakibat pada penurunan kapasitas pengangkutan oksigen oleh darah. Selain itu, anemia juga ditunjukkan oleh penurunan kadar hemoglobin. Anemia juga dikarakterisasi dengan penurunan hematokrit atau hitoeritrosit atau red cell count. Seseorang dianggap menderita anemia apabila Hb kurang dari 14 gram per dl, sedangkan Ht kurang dari 41% pada pria, dan Hb kurang dari 12 gram per dl, sedangkan Ht kurang dari 37% pada perempuan. Adapun tanda dan gejala, yang pertama, pada gejala umum yaitu kulit terlihat pucat dan terasa dingin, kemudian mudah lelah dan pusing, serta otot lemah atau mudah lesu dan tekanan darah rendah. Adapun pada gejala khususnya yaitu yang pertama, vertigo atau pingsan dan kolaps, kemudian nyeri di dada dan jantung berdebar dan nafas pendek. Sedangkan pada tanda dan gejala khususnya, pada ADB terdapat pada lidah terlihat atrofi papila dan rasa tidak enak serta pucat, meradang serta saliva. Sedangkan pada tanda dan gejala ADB 12 dan ADF, yang pertama ditandai dengan adanya icterus, atrofi mukosa gastrik. Sedangkan pada ADB 12 ditandai dengan adanya gangguan neurologik karena terganggu konversi, kemudian karena adanya homocysteine menjadi metionin atau prekursor klonin, seperti ataksia, imbalansi, gangguan penglihatan, dan gangguan psikiatrik seperti iritabilitas, gangguan memori, depresi, dan psikosis. Oke, adapun kasus anemia dilihat bahwa seorang pasien dengan usia 21 tahun dengan tinggi berat badan 152 cm dan berat badan 41 kg dilarikan ke instalasi kesehatan karena mengalami pingsan tiba-tiba di laboratorium kampus. Pasien sudah mengeluh 3 minggu, merasa pucat, mudah lelah, mata berkunang-kunang, cepat merasa pusing dan nyeri dada. Berdasarkan hasil dari observasi pasien, ternyata pasien sering begadang dengan alasan mengerjakan tugas-tugas dari kampus. Pasien juga sering mengkonsumsi kopi. Karena tidak sempat sarapan, pasien hanya mengkonsumsi nabati. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter mendiagnosa pasien menderita anemia, sehingga dokter memberikan infus NaCl 0,9%, sulfavenosus 200 mg, dan sionacobalamin 100 mikrogram. Adapun hasil laboratoriumnya, tekanan darah pasien sebanyak 90/60 mmHg, sedangkan pada fisik sklera matanya tampak pucat, sedangkan suhunya 37 derajat Celcius, sedangkan hemoglobinnya 10 gram per dl, sedangkan Ht-nya 30%. Adapun pada saturasi transferin 15%, serum ferritinnya 90 mikrogram per liter, sedangkan glukosa darahnya 90 mg per dl, sedangkan kolesterol totalnya 140 mg per dl, dan eritrositnya sebanyak 4 Gt per mili.
Adapun pada penyelesaian kasusnya, di sini saya menggunakan metode SOAP, di mana kita bisa lihat pada subjeknya seorang pasien dengan usia 21 tahun, tinggi badan 152 cm dan berat badan 41 kg. Sedangkan pada keluhan pasien yang dirasakan yaitu pucat, mudah lelah, mata berkunang-kunang, cepat merasa pusing dan nyeri dada. Sedangkan pada keluhan masuknya, pasien tiba-tiba pingsan. Adapun pada objeknya, pada tekanan darahnya 90/60 mmHg. Sedangkan pada fisiknya, selera matanya tampak pucat dan suhu badannya 37 derajat Celcius. Adapun hemoglobinnya yaitu 10 gram per dl, sedangkan HT-nya 30%. Adapun pada saturasi transferinnya 15%, serum ferritinnya 90 mikrogram per liter, glukosa darahnya 90 mg per dl, sedangkan kolesterol totalnya yaitu 140 mg per dl. Adapun pada eritrositnya sebanyak 4 Gt per mili. Adapun pada asesmennya dapat kita lihat bahwa pasien diberikan terapi furosulfat. Kemudian untuk analisisnya digunakan untuk mengobati anemia defensiasi besi yang tubuhnya memiliki terlalu sedikit sel darah merah karena pola makan yang buruk serta pendarahan berlebih dan gangguan lainnya. Untuk DRP-nya sendiri tidak ada. Untuk rekomendasinya diberikan. Adapun pada monitoringnya dapat kita fokuskan kepada efektivitas hemoglobin dan mioglobinnya berperan dalam metabolisme otot dan jaringan ikat sehat, serta dibutuhkan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan neurobiologis, fungsi seluler, dan sintesis berbagai hormon. Adapun efek samping dari obat itu sendiri dapat menyebabkan sakit perut, mual, muntah, sembelit, diare, serta tinja berwarna gelap. Adapun untuk terapi selanjutnya yaitu NaCl 0,9%. Untuk analisisnya sebagai rumen cairan harian natrium kation utama cairan ekstraseluler yang mengontrol distribusi air, keseimbangan cairan dan tekanan osmotik cairan tubuh. Klorida atau anion utama ekstraseluler yang memiliki aksi buffering dan penukaran O2 dan CO2 di dalam sel darah merah. Adapun untuk DRP-nya tidak ada dan rekomendasinya diberikan. Adapun pada monitoringnya dapat kita lihat bahwa di situ terdapat efektivitas, yaitu dia berfungsi sebagai perbaikan keseimbangan elektrolit. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu pemberian dosis berat dapat menyebabkan penumpukan natrium dan udan. Adapun untuk terapi sinokobalamin, untuk analisisnya sendiri ini dia berfungsi untuk mencegah anemia megaloblastik. Adapun untuk DRP-nya tidak ada dan analisisnya diberikan. Adapun untuk monitoringnya sendiri yaitu terdapat efektivitas dari obat itu sendiri, di mana fungsi sistem saraf dan produksi DNA jika terjadi defensiasi vitamin B12. Sedangkan pada efek samping obat sendiri dapat menimbulkan seperti mual, sakit perut atau sakit kepala, kulit pucat, badan lemas, dan pusing. Adapun untuk klaimnya yaitu yang pertama merekomendasikan pemantauan tekanan darah, yang kedua merekomendasikan mengontrol kadar zat besi secara rutin, yang ketiga melanjutkan pengobatan dengan ADB furosulfat sampai dengan pemantauan tekanan darah. Kemudian terapi non farmakologinya atau KIE-nya sendiri yaitu yang pertama merekomendasikan pengobatan non farmakologi dengan modifikasi gaya hidup. Kemudian merekomendasikan mengkonsumsi makanan alami yang mengandung asam folat. Oke, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.